Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 23. Biao Eng dan Hun Bue lalu memberi hormat dan pergi menuju ke utara, sedangkan 4 orang Tosu itu melanjutkan perjalanan menuju ke Tai Hang San karena memang mereka bermaksud menghadiri pertemuan puncak antara tokoh-tokoh persilatan itu, mewakili ketua Kong Tong Pai yang sedang sakit dan berhalangan hadir. 4 orang Tosu Kong Tong Pai melakukan perjalanan perlahan karena waktu untuk pertemuan itu masih banyak. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap membicarakan kelihayan Biao Eng juga keanehan bahwa puteri seorang tokoh utama Datuk Hitam yang dikenal sebagai iblis betina Lam Hai Sini, kini bersikap baik sekali dan agaknya tidak akan melanjutkan jejak ibunya. Belum lama 4 orang kakek Kong Tong Pai ini melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka berhenti dan memandang 2 orang yang datang dari depan dengan mata terbelalak. Kok Seng Chu berbisik. Chia Keng Hong. Ko Sian Chu si kakek setengah buta sudah berkelebat bersama putaran tongkatnya ke depan Keng Hong yang berjalan bersama Yan Chu, menodongkan tongkatnya dan membentak. Chia Keng Hong murid Sin Jiu Kiam Ong, pengacau muda yang jahat. Sekali ini kami tak akan melepaskan engkau. Melihat Tosu tua itu menerjang dengan tongkatnya yang berubah menjadi sinar kehijauan bergulung-gulung, Yan Chu cepat melangkah maju dan berkata, "Eit. Sabar dulu, To Tiang." Gadis ini melihat bahwa 3 orang Tosu tua yang lain juga sudah melesat ke depan dan mereka berempat itu memandang Keng Hong dengan sinar mata penuh kemarahan. "Kalian ini 4 orang Tosu yang sudah tua, mengapa bersikap begini pemarah? Ada urusan boleh dibicarakan, mengapa begitu bertemu terus hendak menggunakan kekerasan seperti sikap serombongan tukang pukul yang brengsek?" Dengan matanya yang tinggal satu, Kok Sian Chu memandang Yan Chu. Karena Yan Chu hanyalah seorang gadis muda yang cantik dan Tosu itu belum pernah melihatnya, tentu saja Kok Sian Chu merasa tidak perlu melayani gadis itu. Karena merasa bahwa gadis itu hanya akan menjadi penghalang saja dan tidak ingin kalau ada orang lain yang terbawa-bawa dalam urusan Kong Tong Pai menghadapi musuh besar murid Sin Jiu Kiam Ong. "Nona, jangan ikut campur. Minggirlah." Berkata demikian, orang pertama dari Kong Tong Pai mendorong ke arah pundak Yan Chu. Dorongan itu bukanlah merupakan serangan berat, karena maksudnya pun hanya ingin mendorong tubuh Nona itu agar terdorong ke pinggir. Wus, dorongan tongkat itu mengenai tempat kosong karena dengan gerakan mudah saja Yan Chu dapat mengelak tanpa menggerakkan kedua kakinya. Ko Sian Chu terkejut. Dia adalah seorang tokoh yang lihai dari Kong Tong Pai, biarpun dia tidak ingin melukai nona muda ini, namun dorongan tongkatnya tadi tidak akan dapat dielakkan oleh sembarang orang. Dan bocah ini hanya mengelak dengan sikap begitu tenang, tanpa menggerakkan kaki seolah-olah memandang rendah serangan itu. Hal ini tentu saja membuatnya menjadi penasaran sekali. "Bagus, biarlah Pinto membuat engkau tak mampu bergerak untuk sementara agar jangan mengganggu." Setelah berkata demikian, kembali tongkatnya bergerak. Akan tetapi sekali ini bukan bergerak sekedar untuk mendorong, melainkan melakukan totokan untuk menotok jalan darah Yan Chu agar tak mampu bergerak. Karena dia tidak mau gagal lagi seperti tadi, maka sekali ini totokannya bukan hanya berhenti pada sekali totokan saja, melainkan ada lanjutannya untuk menyusul totokan pertama apabila gagal, bahkan merupakan rangkaian totokan dengan ujung tongkatnya sampai beruntun 5 kali. Wut! Cus 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 cus! Merah sekali muka Ko Sian Chu karena serangannya yang amat hebat itu, totokan beruntun selama 5 kali susul menyusul, amat cepat dan mengarah jalan darah di tubuh bagian depan gadis itu, semua dapat dielakkan oleh Hyun Chu tanpa gugup sedikit pun juga. Bahkan gadis ini melakukan elakan-elakan itu sambil tersenyum mengejek dan berkata, Ai! Benar-benar galak sekali Tosu ini. To Tiang, apa sih kesalahanku engkau datang-datang terus saja mainkan tongkatmu yang buruk dan bau itu?" Ko Sian Chu yang tadi terkejut itu kini dapat menduga bahwa gadis ini ternyata bukanlah orang sembarangan. Ia makin penasaran. Baru beberapa jam yang lalu dia dan 3 orang sutenya bertemu dengan Biao Eng dan Hun Bue, 2 orang gadis yang ternyata memiliki ilmu kepandaian tinggi sehingga mereka berempat tak mampu menandingi 2 orang gadis itu. Kini, lagi-lagi muncul seorang gadis yang sama sekali tidak terkenal dan yang ternyata mampu menghadapi totokan-totokannya secara memandang rendah sekali.
Mukanya menjadi merah dan mata tunggalnya itu memancarkan cahaya kemarahan, tongkat di tangannya tergetar dan dia sudah siap menerjang dengan sungguh-sungguh, mengirim terjangan maut. Totiang, tahan dulu. Kang Hong cepat berkata dan menarik lengan Yan Chu ke belakang sambil berkata. Sumoy, mundurlah. Mereka ini adalah keempat orang Lo Cian Pui dari Kong Tong Ngolo Jin dan memang benar, mereka tidak ada urusan denganmu, Sumoy. Biarkan aku menghadapi mereka. Yan Chu cemberut dan memandang empat orang kakek itu dengan matanya yang lebar dan bening, lalu mengomel. Aku pun tidak ingin berurusan dengan orang-orang tua yang begini galak, akan tetapi mendengar kau disebut pengacau jahat, mana bisa aku diam saja? Kang Hong tersenyum lalu melangkah maju dan memberi hormat kepada empat orang Tosu itu. Keempat Lo Cian Pui, saya mengerti akan kemarahan Lo Cian Pui sekalian terhadap diriku. Tentu karena peristiwa-peristiwa yang lalu yang berhubungan dengan mendiang suhu Sinjiu Kiam Ong. Akan tetapi, seperti telah para Lo Cian Pui dengar dahulu di Kunlun Pai, semua peristiwa yang terjadi itu adalah kesalahpahaman belaka, dan semenjak dahulu pun saya tidak ingin melanjutkan permusuhan yang timbul antara Kong Tong Pai dan mendiang suhu. Bahkan sebaliknya saya ingin memperbaiki hubungan dan kalau sampai terjadi korban-korban roboh di antara anak murid Kong Tong Pai, hal itu terjadi dalam pertandingan dan bukan kehendak saya. Dahulu, di puncak Kunlun Pai saya pernah menuduhkan perbuatan itu sebagai perbuatan Nona Si Biao Eng. Akan tetapi baru kemudian saya tahu bahwa pembunuhan-pembunuhan terhadap anak murid Kong Tong Pai yang diracun adalah perbuatan keji dari Be Cui Im. Kok Xian Chu menggerakkan tongkat di depan dada dan berkata mewakili para sutenya yang memandang marah. Orang muda, betapapun pandai engkau berputar lidah membela diri, namun kenyataannya baik gurumu maupun engkau adalah orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar, di antaranya telah berkali-kali menghina Kong Tong Pai secara hebat. Gurumu menewaskan 5 orang murid Kong Tong Pai dalam pertandingan, engkau sendiri telah menyebabkan kematian Suteku Kok Chin Chu dan 4 orang muridnya. Maaf, hal itu terjadi karena Kok Chin Chu Totiang dan murid-muridnya mendesakku dan muncul orang yang membantuku sehingga mereka tewas. Kami pun tahu bahwa Nona Si Biawang melakukannya demi untuk membantu dan menolongmu. Akan tetapi tetap saja kematian murid-murid Kong Tong Pai terjadi karena engkau. Kemudian, karena engkau pula yang tak tahu malu merayu 2 orang murid wanita Kong Tong Pai, 6 orang murid Kong Tong Pai mati keracunan. Totiang. Hal itu adalah perbuatan busuk Be Cui Im. Kok Xian Chu melotot. Kau kira kami bodoh tidak mengetahui hal itu? Kami telah menyelidiki ke dusun dan kami tahu semuanya. Akan tetapi, semua itu tidak terjadi kalau engkau tidak menjadi biang keladinya, menjadi sebab timbulnya urusan-urusan itu. Pula, engkau telah bersekutu dengan Angkiam Butek, engkau pemuda yang tak berakhlak, engkau menjadi kekasih iblis betina itu, siapakah yang tidak tahu? Engkau malah telah membiarkan semua pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong kepada iblis betina itu sehingga dia menjadi amat lihai, dan semua pusaka milik partai-partai besar telah terjatuh di tangannya. Ah, dosamu terlalu besar, Chia Kang Hong. Semua korban yang jatuh di pihak kami, memang benar bukan terjadi karena sengaja engkau yang membunuhnya dan mengingat akan dasar itu, boleh saja kami meniadakan tuntutan. Akan tetapi, engkau penyebab segala bencana dan yang paling hebat adalah turut lenyapnya pula pusaka Kong Tong Pai yang selama ini memang kami rahasiakan agar tak diketahui orang bahwa pusaka kami pun terjatuh ke tangan Sinjiu Kiam Ong. Setelah berkata demikian, Kok Xian Chu menggerakkan tongkatnya menotok ke arah dada Kang Hong. Pemuda ini sama sekali tidak mengelak seperti yang dilakukan Yan Chu tadi, melainkan memasang dadanya untuk ditotok ujung tongkat yang menjadi sinar kehijauan saking cepatnya gerakan kakek itu. Duh! Totokan ujung tongkat itu tepat mengenai jalan darah di dada Kang Hong, akan tetapi yang ditotok tidak apa-apa, sebaliknya tongkat itu membalik dan Kok Xian Chu merasa betapa tangannya tergetar dan lengannya hampir lumpuh. Ia terkejut sekali dan meloncat mundur. 3 orang sutenya sudah siap menerjang. Akan tetapi Kang Hong cepat mengangkat kedua tangan ke atas sambil berkata, "Sabarlah, para Lo Cian Pui dari Kong Tong Pai yang terhormat. Dengarkan dulu kata-kata keteranganku. Tidak benar kalau dikatakan bahwa saya bersekutu dengan Be Cui Im si wanita jahat. Sebaliknya malah, pusaka-pusaka peninggalan guruku itu bukan saya berikan kepadanya, melainkan dicurinya dariku. Dan dengan susah payah aku telah berhasil merampasnya kembali." 4 orang Tosu itu memandang penuh harapan dan Kang Hong cepat menghampiri Kok Xian Chu sambil bertanya.
Totiang, yang dimaksudkan dengan pusaka Kong Tong Pai yang telah diambil suhu dan dirahasiakan itu bukankah sepasang golok emas yang amat indah? Kok Xiancu mengangguk-angguk, menelan ludah untuk menekan ketegangan hatinya sambil berkata. Betul. Betul. Kang Hong merogoh baju dalamnya dan mengeluarkan sepasang golok emas, menyerahkan sepasang golok indah itu kepada Kok Xiancu sambil berkata. Inikah pusaka Kong Tong Pai? Kalau benar, nah, terimalah disertai permohonan maaf sebesarnya dari mendiang suhu Xinjiu Kiam Ong. Begitu melihat sepasang golok emas itu 4 orang Tosu Kong Tong Pai terbelalak. Kok Xiancu menerima dengan kedua tangan gemetar, tongkatnya terlepas dan begitu sepasang golok emas itu dipegangnya, kedua lututnya lalu ditekuk dan 3 orang sutenya pun menjatuhkan diri berlutut pula. Kong Tong Siang Sintu, sepasang golok sakti Kong Tong Pai. Terdengar mulut keempat orang Tosu itu berkata penuh keharuan sambil memandang sepasang golok emas yang dipegang Kok Xiancu dan diangkat tinggi-tinggi. Kang Hong dan Yancu saling memandang dan mengertilah 2 orang muda ini bahwa sepasang golok itu ternyata adalah pusaka yang amat dihormati oleh tokoh-tokoh Kong Tong Pai, maka pantaslah kalau mereka semenjak dahulu memusuhi Xinjiu Kiam Ong dan menyimpan rahasia kehilangan sepasang golok itu karena hal ini akan menurunkan nama besar Kong Tong Pai. Dan Kang Hong dapat pula membayangkan betapa besar rasa syukur di hati 4 orang Tosu itu. Akan tetapi tiba-tiba Kok Xiancu meloncat bangun dan berseru marah. Siapa telah menodai Siang Sintu kami dengan darah? 3 orang sutenya terkejut dan melompat bangun pula, mendekati Kok Xiancu dan meneliti sepasang golok emas itu. Mereka semua kelihatan marah dan Kok Xiancu segera membalikkan tubuh menghadapi Kang Hong dan bertanya. Orang muda yang sudah berjasa besar mengembalikan Siang Sintu, apakah engkau begitu keji menggunakan pusaka Kong Tong Pai yang suci ini untuk membunuh orang? Kang Hong menjawab tenang dan sabar. Sepasang kimtu, golok emas, itu memang telah mencium darah orang, Totiang, akan tetapi bukan darah orang lain melainkan darahku sendiri. Setelah berhasil merampas semua pusaka dari Be Cui Im, saya bertemu dengan Ang Bin Kuibo dan saya ditangkap, pusaka-pusaka itu dirampasnya. Ah! 4 orang kakek Kong Tong Pai itu kaget sekali mendengar disebutnya nama iblis betina yang menjadi datuk hitam itu. Sepasang golok emas pusaka Kong Tong Pai itu dipergunakan oleh Ang Bin Kuibo untuk membuat saya tidak berdaya, yaitu dibengkokkan menjadi kaitan dan dikaitkan ke tulang-tulang pundak saya. Untung kemudian pusaka-pusaka itu, termasuk sepasang kimtu dapat saya rampas kembali berkat pertolongan Subo dan Sumo ini. Jangan khawatir, Totiang, golok pusaka yang suci itu tidak pernah dipergunakan membunuh manusia dan darah itu adalah darahku sendiri. 4 orang Tosu yang merasa girang dan bersyukur bisa mendapatkan kembali sepasang golok emas itu menjadi terharu dan ngeri mendengarkan pengalaman Kang Hong yang nyaris tewas mempertahankan pusaka-pusaka itu, termasuk pusaka Kong Tong Pai yang berhasil diselamatkan. Mereka bergidik kalau memikirkan betapa pusaka suci ini bisa terjatuh ke tangan seorang manusia iblis seperti Ang Bin Kuibo dan tentu akan kotor dan berubah menjadi pusaka maut yang haus akan darah manusia. Orang muda, jasamu tidak kecil dengan mengembalikan pusaka ini, dan biarlah kami membalas budimu dengan menghabiskan semua permusuhan yang pernah timbul. Kami dapat percaya bahwa dalam peristiwa-peristiwa itu, engkau tidak berdosa, atau setidaknya engkau tidak sengaja melakukan kejahatan. Betapapun juga, kami kira perbuatan-perbuatan yang telah engkau lakukan itu, bagaikan tanaman pohon, pasti akan berbuah pula. Siapa menanam dia akan memetik buahnya. Demikian pula dengan perbuatan baikmu mengembalikan pusaka kami ini, biarlah sekarang juga kami membalasmu dengan peringatan bahwa engkau sedang terancam bahaya dan sebaiknya sekarang juga segera pergi dari sini, jangan menuju ke kota raja. Kang Hong mengerutkan alisnya, kemudian bertanya. Kalau Totiang sudi menjelaskan, mengapa Totiang melarang saya ke kota raja dan bahaya apakah yang mengancam saya di kota raja? 4 orang Tosu itu saling pandang, agaknya ragu-ragu, akan tetapi setelah kembali memandang sepasang golok emas di tangannya, Kok Xiancu berkata. Baru saja beberapa jam yang lalu ada 2 orang mencarimu, Chia Sicu. Mereka itu mencarimu bukan dengan niat baik, melainkan hendak menangkap atau membunuhmu, dan mereka itu lihai bukan main. Mungkin engkau tidak akan dapat melawan mereka dan akan celaka kalau bertemu mereka. Mereka menuju ke kota raja mencarimu, maka demi membalas kebaikanmu yang telah mengembalikan pusaka kami ini, kami memperingatkan Sicu untuk cepat-cepat pergi dari sini menjauhi kota raja. Totiang.
Yan Chu tidak sabar lagi menjawab. Kami berdua memang hendak ke kota raja dan kami berdua sama sekali tidak takut menghadapi ancaman musuh yang manapun juga. Apakah dua orang yang mengancam Su Heng itu bukan manusia? Kalau hanya manusia biasa seperti kami, kami tidak takut sedikit pun juga. Baru sekarang 4 orang Tosu itu dapat memandang Yan Chu tanpa kemarahan di hati dan 4 orang kakek ini diam-diam harus mengakui bahwa gadis itu amat ayu dan menggairahkan. Diam-diam mereka berpikir dari mana murid Xinjui Qiamong ini mendapatkan seorang sumoi. Dan sampai di mana kehebatan ilmu kepandaian gadis yang begini cantik jelita seperti sekuntum bunga mawar? Mereka memandang kagum dan menduga-duga. Apakah darah jelita ini pun memiliki ilmu kepandaian luar biasa dan mengejutkan seperti yang dimiliki Putri Lam Hai Sini dan sucinya yang aneh berpakaian merah itu? Mereka itu memang kelihatannya seperti manusia-manusia biasa, bahkan merupakan 2 orang darah yang cantik. Akan tetapi yang memiliki ilmu kepandaian seperti iblis. 2 orang wanita muda? Keng Hong memandang tajam. Siapakah mereka, Totiang? Dan mengapa mengancam saya? Mereka itu adalah 2 orang gadis yang memiliki ilmu kepandaian hebat sekali. Kami tidak mengenal orang kedua, akan tetapi yang pertama adalah Putri Lam Hai Sini, Nona Si Biao Eng. Si Chu. Akan tetapi Keng Hong tak mempedulikan panggilan itu karena dia telah menggandeng tangan Yan Chu dan sekali berkelebat kedua orang ini telah lenyap dari depan mata 4 orang Tosu yang melongo. Kemudian Kok Yan Chu menggeleng-geleng kepalanya dan berkata, hebat sekali, gerakan mereka begitu cepat. Tentu akan terjadi geger kalau mereka berempat itu saling jumpa. Tak dapat dibayangkan betapa akan hebatnya pertandingan antara mereka. Kemudian dia menghela napas dan berkata kepada 3 orang sutenya. Kita telah ketinggalan jauh oleh orang-orang muda itu. Sebaiknya kalau mulai sekarang, kita mencurahkan lebih banyak perhatian kepada anak-anak murid Kong Tong Pai yang muda-muda agar mereka itu tekun berlatih dan dapat memperoleh kemajuan-kemajuan hebat seperti orang-orang muda ini. Karena hanya dengan adanya orang-orang muda yang pandai saja maka perkumpulan kita akan memperoleh kemajuan dan mereka kelak akan dapat menggantikan kita yang sudah makin tua dan makin mundur. Keng Hong begitu mendengar disebutnya nama Biao Eng, sudah tidak dapat lagi menahan hatinya yang tiba-tiba berdebar keras saking girangnya. Tanpa pamit dia sudah meninggalkan 4 orang Tosu itu. Juga Yan Chu amat girang mendengar bahwa 2 orang yang mencari Keng Hong dan baru beberapa jam lewat menuju ke kota raja itu adalah Biao Eng dan seorang wanita lain. Memang mereka berdua sedang mencari Biao Eng. Pertemuan dengan Biao Eng amatlah penting bagi mereka berdua, karena pertemuan itu akan menentukan nasib mereka berdua dan akan menjadi keputusan apakah mereka akan melanjutkan ikatan jodoh yang diperintahkan dan dipaksakan subuh mereka itu ataukah tidak. Maka ketika Keng Hong menarik tangannya, Yan Chu pun mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk berlari cepat sekali mengimbangi Su Hengnya. Biao Eng dan Hun Bue melakukan perjalanan seenaknya. Kota raja sudah tidak begitu jauh lagi dan perjalanan mereka melalui dusun dan hutan yang tidak liar karena daerah dekat kota raja sudah mulai ramai. Hati Biao Eng tenang dan lega bahwa Hun Bue tidak kumat lagi gilanya. Diam-diam ia menaruh kasihan sekali kepada sucinya ini, dan mulailah ia mengutuk Keng Hong di dalam hatinya, sungguh pun tadinya ia merasa ragu-ragu apakah benar Keng Hong sampai hati melakukan perbuatan sekeji itu. Ia seringkali termenung dan menjadi bingung sendiri, apakah yang harus ia lakukan terhadap Keng Hong jika ia bertemu dengan pemuda yang dicarinya itu. Kalau ia bertemu dengan Cui Im yang dicarinya, memang sudah jelas akan ia serang mati-matian. Akan tetapi kalau ia bertemu dengan Keng Hong, bagaimana? Subonya menghendaki agar Keng Hong sebagai murid Xinjiu Qiamong ditangkap dan diseret di depan kaki Go Bi Tai Ho yang gila itu. Sucinya sendiri ingin membalas dendamnya karena pernah diperkosa oleh Keng Hong, hal yang memang sudah semestinya dan dia sendiri yang akan memaksa Keng Hong untuk bertanggung jawab dan mengawini sucinya yang sudah diperkosanya itu. Akan tetapi bagaimana dengan dia sendiri? Di antara dia dan Keng Hong memang tidak ada urusan apa-apa. Dia mencinta Keng Hong, dan pemuda itu juga menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi betapa dangkal dan palsu cinta kasih Keng Hong kepadanya. Tidak seperti cintanya, yang mendalam dan tulus ikhlas, cintanya tidak akan luntur oleh kejadian apapun juga. Benar, sama sekali tidak pernah berubah. Kemarahannya karena kepalsuan Keng Hong menimbulkan benci seketika saja, namun tetap tidak mampu menghapus cinta kasihnya terhadap pemuda itu.
Akan tetapi, apakah yang ia lakukan? Bagaimana kalau ia nanti berhadapan dengan Kang Hong? Dapatkah ia menguasai hatinya untuk tidak menjadi lemah kalau berhadapan dengan pemuda itu? Ataukah ia tidak akan dapat menguasai kemarahan dan hatinya yang sakit karena cintanya disia-siakan lalu turun tangan membunuh pemuda itu? Ah, tidak. Tidak. Dia harus dapat menguasai dan mengatasi perasaan pribadinya. Dia harus menangkap Kang Hong sesuai dengan perintah gurunya. Dia harus dapat memaksa Kang Hong untuk bertanggung jawab dan mengawini sucinya yang telah diperkosanya. Setelah itu, dia akan pergi. Jauh. Entah kemana. Akan tetapi, sebuah ingatan menyelinap di dalam kepalanya, membuyarkan semua angan-angan tadi. Betapa ia memudahkan persoalan. Seolah-olah ia berani memastikan bahwa dia akan dapat memperlakukan Kang Hong sebagaimana yang dia kehendaki. Seolah-olah Kang Hong merupakan sebuah boneka yang dapat ia bunuh atau tidak. Sejenak ia tadi lupa bahwa yang dia hadapi bukan Kang Hong yang telah menyia-nyiakan cintanya, bukan hanya Kang Hong yang telah memperkosa Hun Bue, akan tetapi juga Kang Hong murid Sin Jiu Kiam Ong yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Memang, dengan tingkat kepandaiannya yang sekarang, apalagi ada Hun Bue di sampingnya, ia tidak takut dan percaya akan dapat mengatasi Kang Hong, namun betapapun juga, dia tidak boleh merasa terlalu yakin akan dapat menangkap pemuda itu. Biao Eng. Otomatis Biao Eng menahan kakinya, berdiri dengan muka pucat. Suara itu. Suara itu. Suara laki-laki yang akan ia kenal di antara suara 1000 orang laki-laki lain. Suara Kang Hong. Apakah karena sejak tadi melamunkan Kang Hong, kini telinganya mendengar yang bukan-bukan? Biao Eng. Biao Eng meloncat dan membalikkan tubuhnya sambil berbisik. Kang Hong. Melihat sikap Biao Eng dan mendengar bisikan itu, Hun Bue juga terkejut dan cepat membalikkan tubuhnya. Amatlah menarik untuk memperhatikan wajah dua orang gadis cantik ini ketika mereka membalikkan tubuh dan melihat Kang Hong datang bersama seorang darah jelita. Wajah Biao Eng pucat sekali. Mula-mula sekali, begitu ia membalik dan matanya menangkap wajah dan tubuh Kang Hong, tampak sinar memancar keluar dari pandang matanya, sinar penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Namun sinar itu segera menyuram dan lenyap, terganti oleh sinar kilatan penuh cemburu ketika ia melihat darah yang amat cantik jelita di samping Kang Hong. Kilatan cemburu yang terpancar dari sepasang matanya itu pun sebentar saja dan segera wajahnya yang pucat itu tidak membayangkan apa-apa, tetap dingin tidak membayangkan sesuatu, wajah dan matanya kosong memandang kepada Kang Hong dan Yan Chu yang datang berlari-lari menuju ke tempat mereka berdiri menanti, di dalam hutan yang sunyi itu. Adapun wajah Hun Bue berubah menjadi merah sekali. Sulit untuk menduga apa yang bergolak di hati dan pikiran gadis ini. Dia segera mengenal Kang Hong, terbelalak memandang pemuda itu, sama sekali tidak mempedulikan gadis jelita yang berlari di samping Kang Hong dan wajahnya menjadi merah sekali. Entah perasaan apa yang berkecamuk di dalam hatinya, akan tetapi yang sudah jelas sekali, gadis baju merah ini merasa malu dan jengah sekali bertemu dengan orang yang telah memperkosanya, orang yang dikagumi dan dicintanya akan tetapi kemudian merusak hatinya. Mungkin saat itu pernyataan Biao Eng untuk memaksa pemuda itu mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap dirinya itulah yang membuat ia menjadi malu dan bingung. Biao Eng. Untuk ketiga kalinya Kang Hong menyerukan nama ini dan kini dia dan Yan Chu telah berdiri berhadapan dengan Biao Eng dan Hun Bue. Kang Hong hanya menunjukkan pandang matanya kepada Biao Eng, kepada wajah yang tak pernah dia lupakan barang sedetik pun, kepada mata yang membuat hatinya terharu, mata yang indah dan dingin, terbayang kedukaan amat hebat di dalamnya. Kang Hong memandang Biao Eng, tidak melihat apa-apa lagi, tidak pula melihat Hun Bue. Dadanya turun naik, terengah-engah, bukan karena kelelahan, melainkan karena menahan gejolak hatinya yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Yan Chu juga berdiri terengah dan gadis ini terengah karena kelelahan, karena ia tadi harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengimbangi kecepatan lari suhengnya. Kini Yan Chu berdiri memandang dua orang gadis itu dengan penuh perhatian dan penyelidikan. Kedua orang gadis itu sama cantik, sama menarik dan sama gagah perkasa. Akan tetapi amat mudah bagi matanya yang tajam itu untuk menduga yang manakah Biao Eng. Bukan hanya karena kecantikan Biao Eng yang indah dingin bagaikan lautan salju di utara, melainkan juga ia dapat melihat kemanakah sasaran pandang mata suhengnya yang seperti orang kena pesona.
Dia tidak heran mengapa Suhengnya jatuh cinta kepada Biao Eng yang memang cantik luar biasa itu, akan tetapi keningnya berkerut menyaksikan sikap Biao Eng yang begitu dingin sehingga tidak wajar dan membuat bulu tengkuknya berdiri. Wanita sedingin ini, mana mungkin dapat dicairkan dengan panasnya api cinta? Baik Biao Eng maupun Kang Hong belum dapat menemukan suara mereka kembali yang lenyap karena gelora hati yang membadai, yang timbul di saat mereka saling bertemu. Dua pasang mata itu bertemu dan seolah-olah bertanding mengadu kekuatan, ataukah saling peluk tak ingin dilepaskan kembali? Keduanya tidak berkedip, seperti terkena sihir. Apakah engkau yang bernama si Biao Eng? Tiba-tiba suara Yan Chu yang nyaring membuat Kang Hong dan Biao Eng sadar dan gadis ini lalu memandang kepada Yan Chu. Sejenak pandang matanya mengeluarkan sinar kilat penuh cemburu sehingga mengejutkan Yan Chu. Akan tetapi darah ini tersenyum ketika melihat Biao Eng mengangguk dan ia bertanya dengan suara wajar. Jadi kalau begitu Enci Biao Eng dan Cici itu yang mencari-cari Suheng Chia Kang Hong. Kembali Biao Eng mengangguk, tidak bernafsu untuk bicara dengan darah jelita yang entah menapa menyebut Kang Hong sebagai Suhengnya itu. Wajah Yan Chu berseri gembira. Sungguh kebetulan sekali. Susah payah kami berdua mencari Enci Biao Eng sampai kemana-mana. Sekarang dapat bertemu di sini sungguh amat menggirangkan hatiku. Biao Eng mengeluarkan suara, sikapnya makin dingin. Kami mencari dia ada sebab-sebabnya yang penting. Kalian mencari aku ada apakah? Heran, pikir Yan Chu. Gadis yang dia pun cantik akan tetapi sikapnya sedingin es dan agaknya amat galak ini bagaimana bisa menjatuhkan hati Kang Hong? Akan tetapi dia tetap tersenyum dan bertanya. Enci Biao Eng, kami mencarimu hanya untuk bertanya apakah Enci Biao Eng masih mencinta Suheng Kang Hong? Sumoy. Wajah Kang Hong menjadi merah sekali. Sungguh sumoynya ini terlalu sekali, masa mengajukan pertanyaan seperti itu secara kasar dan langsung, seperti orang bertanya tentang hal sehari-hari yang biasa saja. Juga Biao Eng kaget bukan main. Pertanyaan itu datangnya begitu tiba-tiba dan sama sekali tidak pernah disangkanya sehingga merupakan serangan tusukan pedang yang langsung mengenai jantungnya. Wajahnya yang tadinya pucat itu menjadi merah sekali. Ia balas bertanya dengan suara membentak. Bocah lancang mulut. Apa sangkut pautnya denganmu? Yan Chu memutar bola matanya mengerling ke arah Biao Eng. Lebih baik aku bicara terang-terangan saja, Enci Biao Eng. Ketahuilah bahwa subuh kami telah memutuskan bahwa aku dan Suheng harus menjadi suami istri. Kami berdua masih tidak dapat mengambil kepastian karena kami tidak tahu apakah kami saling mencinta, apalagi karena Suheng menyatakan bahwa dia mencintaimu. Karena itu, kami berdua sengaja mencarimu untuk bertanya dan kalau kalian berdua masih tetap saling mencinta tentu saja Suheng hanya dapat menikah dengan engkau. Sebaliknya, kalau engkau tidak mencintainya, tentu saja Suheng akan dapat mengambil keputusan apakah dia akan dapat menikah denganku atau tidak, sedangkan aku sendiri pun baru akan dapat memutuskan apakah aku mencinta dia atau tidak. Kalau dia mencinta orang lain, tentu saja aku tidak akan membiarkan hatiku mencintainya. Nah, sekali lagi aku bertanya, sebagai seorang wanita terhadap wanita lain, tanpa bermaksud menghinamu. Apakah Enci mencinta dia, ataukah tidak? Mau tidak mau, hati Biao Eng tersentuh rasa kagum terhadap darah jelita ini. Seorang darah yang jujur, tegas dan tidak berpura-pura sehingga bertanya soal cinta secara begini terbuka. Sifat seperti ini memang cocok sekali dengan sifatnya sendiri, namun sekarang, setelah ia menderita racun cinta yang membuatnya bertahun-tahun merana, berduka dan akhir-akhir ini mengisi perasaannya dengan rasa kebencian, membuat hatinya mengeras dan menjawab ketus. Pertanyaanmu itu tidak perlu dijawab lagi karena sekarang, Chia Kang Hong tidak akan menikah siapapun juga, tidak dengan aku atau tidak pula dengan engkau, melainkan dia harus menjadi suami suciku ini. Ai, mana bisa begitu? Yan Chu berteriak heran dan juga penasaran. Kang Hong yang mendengar ucapan Biao Eng, terkejut dan baru sekarang dia sadar bahwa di samping Biao Eng ada seorang wanita lain yang memakai pakaian merah. Ia cepat mengalihkan pandang matanya, memandang Hun Bue. Ia melihat wajah yang cantik dari gadis ini merah sekali akan tetapi kedua matanya mengeluarkan air mata. Apa artinya ini? Kang Hong berkata perlahan. Nona ini siapakah? Chia Kang Hong, apakah engkau benar sudah lupa kepada suciku ini, ataukah memang berpura-pura lupa?
Biao Eng berkata, suaranya penuh kepahitan dan kemarahan ditekan. Biao Eng, aku merasa pernah melihat nona ini, akan tetapi entah di mana dan kapan. Siapakah dia? Memang beginilah laki-laki yang berwatak bejat. Menganggap wanita seperti boneka atau bunga yang hanya dinikmati keharumannya, setelah dipermainkan lalu menjadi bosan dan akan dilempar dan dilupakan begitu saja. Biao Eng. Kang Hong mengeluh, memprotes. Biao Eng tersenyum, senyum yang menikam ulu hati Kang Hong. Hendak menyangkal? Suciku ini adalah Tan Hun Bue, gadis bernasib malang yang telah kau perkosa kemudian kau tinggalkan pergi dan kau lupakan begitu saja. Cia Kang Hong, tak kusangka bahwa engkau sekeji itu. Sekarang engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang terkutuk. Engkau harus menjadi suaminya yang sah. Su Heng. Betulkah ini? Yan Chu memandang Kang Hong dengan mata terbelalak dan wajah pucat. Kang Hong memandang Hun Bue dan teringatlah dia kini akan gadis baju hijau yang dahulu diperkosa oleh Lian Chitojin. Kiranya Tan Siocha. Ia memandang penasaran, lalu menoleh kepada Biao Eng, hendak membantah. Akan tetapi melihat betapa sinar mata gadis yang dicintanya itu penuh kebencian dan penyesalan ditujukan kepadanya, dia menahan kembali protesnya dan menarik napas panjang, lalu memandang Yan Chu dan berkata, Sumoy, aku tidak melakukan perbuatan keji itu. Kuharap engkau dapat percaya kepadaku. Pengecut. Biao Eng membentak marah. Untuk merayu hati gadis ini, tentu saja engkau hendak menutupi segala cacatmu, bersikap seolah-olah engkau seorang laki-laki yang baik. Pemuda mata keranjang berhati palsu. Kang Hong memandang Biao Eng, sinar matanya penuh penyesalan dan suaranya lirih ketika dia berkata, Aku menerima semua penyesalan dan makianmu, Biao Eng. Memang aku seorang yang telah melakukan banyak sekali kesalahan terhadap dirimu. Aku bersedia kau hukum, aku siap kalau engkau hendak membunuhku, akan tetapi aku tetap mencintaimu, Biao Eng. Mencintaimu seorang dan tidak mungkin aku mencinta orang lain lagi. Tiba-tiba terdengar jerit melengking yang mendirikan bulu roma dan Biao Eng terkejut sekali melihat sucinya karena ia tahu bahwa tiba-tiba penyakit gila sucinya kumat. Sepasang mata yang tadi mengucurkan air mata itu kini terbelalak liar dan mulutnya membentak. Sumoy, tukang perkosa ini bukan orang baik-baik. Sudah kukatakan kepadamu, mengapa melayani dia bicara? Hihihihi, akan kusiksa dia sampai mati. Hahaha, akan kusayat-sayat alat kelaminnya agar dia tidak mampu mengganggu wanita lagi. Tiba-tiba Hun Bue menubruk Kang Hong dengan cengkeraman pada muka pemuda itu. Kang Hong miringkan tubuh mengelak, akan tetapi tangan Hun Bue sudah mencengkeram lagi ke arah bawah pusar. Kang Hong meloncat mundur, dan Hun Bue sambil terkekeh-kekeh menerjang lagi. Kini mengirim hantaman dengan kedua tangan bertubi-tubi, cepat bukan main dan pukulan-pukulannya mengandung tenaga yang amat kuat. Diam-diam Kang Hong terkejut juga. Nona gila ini ternyata amat luar biasa kepandaiannya, dan pantas saja kalau menjadi suci Biao Eng. Padahal seingatnya dulu, Putri Tan Piao Su ini tidaklah begini hebat kepandaiannya. Serangan Hun Bue amat berbahaya, akan tetapi Kang Hong tentu saja tidak tega untuk merobohkannya, juga merasa tidak enak kalau melawannya, maka dia hanya menggerakkan tubuhnya, mengelak dari serangan Hun Bue yang bertubi-tubi itu. Suci, jangan, Biao Eng mencegah Hun Bue yang makin lama menjadi makin ganas itu. Apa? Engkau membelanya, Sumoy? Kalau begitu engkau benar mencinta Jai Huaket, penjahat pemerkosa, ini? Hun Bue menunda serangannya dan menoleh ke arah Biao Eng. Wajah Biao Eng menjadi merah sekali dan jantungnya berdebar keras. Dalam detik itu, hatinya sendiri membisikkan pertanyaan yang sama. Adakah dia masih mencinta Kang Hong? Kata-kata Kang Hong yang menyatakan cinta tadi mencengkeram hatinya, sungguh pun belum sama sekali menghapus rasa bencinya yang timbul karena sakit hatinya akan sikap Kang Hong yang sudah-sudah terhadap dirinya. Suci, aku tidak membelanya. Akan tetapi engkau pun tidak boleh membunuhnya. Apakah engkau lupa akan perintah subuh untuk menangkapnya hidup-hidup? Hun Bue kelihatan seperti orang terkejut dan ia cepat mundur, akan tetapi matanya memandang kepada Kang Hong dengan liar. Melihat ini, Kang Hong menarik napas panjang dan menjadi terharu sekali. Dia merasa kasihan melihat Hun Bue yang agaknya kini menjadi gila karena peristiwa perkosaan dahulu itu,
Akan tetapi dia pun terheran-heran mengapa dalam gilanya itu Hun Buee kini menjadi begitu lihainya. Kalau begitu Biao Eng tentu telah memperoleh kemajuan hebat pula dalam ilmu silatnya kalau gadis itu kini menjadi sumoi dari gadis gila ini. Kang Hong kembali memandang Biao Eng dan kembali mereka saling pandang dengan perasaan hati yang tidak karuan sehingga sinar mata mereka seperti orang mimpi. Akhirnya Kang Hong berkata lirih. Biao Eng, aku tidak merasa bersalah terhadap siapapun juga di dunia ini kecuali terhadap engkau, karena itu, kalau engkau yang mengambil keputusan mengenai diriku, sedikitpun aku tidak akan membantah atau melawan. Aku menyerah, Biao Eng, menyerahkan jiwa raga kepadamu sebagai tebusan dosaku yang berkali-kali kepada engkau yang kini aku yakin adalah satu-satunya wanita yang kucinta sepenuh hatiku. Tak perlu engkau merayuku. Biao Eng membentak dengan hati seperti diremas-remas karena ia menganggap betapa kata-kata yang amat menyenangkan dan membahagiakan hatinya itu tidak lain hanyalah rayuan kosong belaka dari pemuda yang cintanya palsu ini. Aku tidak merayu, dan kalau engkau menghendaki bukti, sekarang juga engkau boleh membunuhku dan aku takkan menggerakkan sebuah jari pun untuk melawanmu. Biao Eng tersenyum dingin mengejek. Engkau lupa bahwa tubuhku telah dimiliki orang lain. Senyuman dan ucapan itu menusuk jantung Kang Hong. Ia merasa betapa dia dahulu amat kejam dan tidak adil terhadap Biao Eng. Dengan suara tergetar dia menjawab. Aku tidak peduli akan itu, Biao Eng. Telah lama aku sadar bahwa cinta bukanlah nafsu semata, jauh lebih tinggi dan lebih agung. Seperti cintamu terhadap aku. Cukup. Biao Eng membentak akan tetapi bentakannya mengandung isak tertahan. Aku dan Suci mencarimu untuk menangkapmu atas perintah subo kami. Kalau kau melawan pun boleh, kami hendak menggunakan kekerasan. Kang Hong menggeleng kepalanya, wajahnya penuh duka. Tidak, Biao Eng. Sudah kukatakan bahwa aku menyerahkan jiwa raga kepadamu. Kalau orang lain yang hendak menangkapku tanpa kesalahan, demi Tuhan, akan kulawan mati-matian. Akan tetapi kalau engkau yang hendak menangkapku, nah, silahkan aku takkan melawanmu. Berlutut? Biao Eng membentak sambil mengeluarkan sabuk sutranya. Engkau harus dibelenggu. Kang Hong tidak membantah, lalu menjatuhkan diri berlutut. Biao Eng melangkah maju. Tidak boleh. Tiba-tiba Yan Chu meloncat ke depan Kang Hong dan berdiri tegak dengan sikap melindunginya. Tidak boleh Su Heng ditangkap begini saja tanpa kesalahan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Biao Eng memandang Yan Chu dengan mata bersinar marah, akan tetapi Yan Chu tidak takut dan membalas pandangan mata Biao Eng dengan marah pula. Dua orang darah cantik jelita ini saling berhadapan dan saling pandang dengan sinar mata berapi. Keduanya sama cantik, sama gagah, dan sama marah hendak memperebutkan Kang Hong. Bukan memperebutkan cintanya, melainkan memperebutkan orangnya. Yang satu ingin menangkapnya, yang lain ingin membebaskannya. Kau mau apa? Biao Eng bertanya pendek dan suaranya dingin sekali. Yan Chu memandang dengan mata terbelalak lebar penuh rasa penasaran dan kemarahan. Si Biao Eng, engkau ini wanita apa? Hatimu keras seperti batu, dingin seperti es. Padahal di dalamnya mengandung api cinta yang bernyala-nyala dan panas membara terhadap Su Heng. Engkau mencinta Su Heng. Mengapa? Tutup mulutmu yang lancang. Biao Eng membentak marah. Yan Chu tersenyum lebar. Enci Biao Eng, cinta itu bagaikan matahari di hari cerah. Sinarnya memancar kemana-mana dan biarpun engkau bersikap dingin kasar dan kejam terhadap Su Heng, namun sinar matamu, gerak bibirmu, semua mengandung sinar itu. Entah aku yang buta karena salah lihat ataukah engkau yang buta tidak melihat cintamu sendiri, akan tetapi jelas engkau mencinta Su Heng dan Su Heng pun mencintamu. Tak perlu engkau menawannya karena hati kalian sudah saling menawan. Tidak perlu engkau membelenggunya karena cinta kalian sudah saling membelenggu. Pergilah. Biao Eng membentak dan tangan kirinya menampar. Cepat sekali gerakannya, cepat dan mengandung tenaga sinkang yang kuat sekali. Akan tetapi Yan Chu juga bukan orang lemah. Melihat datangnya tamparan ini, ia menggerakkan tangan kanannya menangkis. Plak! Dua buah lengan yang kecil halus saling bertemu dan akibatnya Biao Eng terdorong mundur 2 langkah, akan tetapi Yan Chu juga terdorong sampai 3 langkah. Biao Eng mengerutkan keningnya.
Kiranya darah jelita ini memiliki kepandaian yang tidak rendah, pikirnya. Yan Chu terkejut bukan main ketika merasa betapa kuatnya tamparan Biao Eng tadi. Tidak perlu engkau mencampuri urusanku. Biao Eng membentak. Yan Chu meraba gagang pedangnya dan berkata, kalau engkau memaksakan kehendakmu untuk menawan Su Heng yang tidak melawan, terpaksa akulah yang akan melawanmu. Sinar mata Biao Eng menyambar tajam dan sabuk sutranya yang sudah berada di tangan itu tergetar, siap untuk dipakai menyerang darah yang cantik jelita itu, akan tetapi mulutnya bertanya. Bocah! Engkau mencinta Chia Keng Hong. Wajah yang halus putih itu menjadi merah, akan tetapi Yan Chu menggeleng kepalanya. Setelah aku yakin bahwa dia dan engkau saling mencinta, bagaimana aku akan menjadi begitu bodoh untuk mencintanya? Tidak. Aku tidak mencintanya seperti cinta seorang wanita terhadap calon suaminya. Kuhilangkan jauh-jauh nafsu jasmani dalam cinta itu dan berubahlah menjadi cinta saudara. Memang aku mencinta dan suka sekali kepada Chia Keng Hong, akan tetapi cinta dan rasa suka seorang sumoy kepada Su Hengnya, seorang adik terhadap kakaknya. Si Biao Eng, apakah kau kira seorang sumoy akan diam saja melihat Su Hengnya akan ditawan? Adakah seorang adik akan membolehkan saja kakaknya ditangkap? Yan Chu menggerakkan tangan mencabut pedangnya. Keng Hong meloncat ke depan Yan Chu, memegang lengan gadis itu dan berkata, Sumoy, jangan. Jangan kau merusak lagi usahaku untuk menebus dosa terhadap Biao Eng. Apakah engkau ingin membuat aku menjadi lebih sengsara lagi? Jangan Sumoy. Aku memang sengaja membiarkan dia melakukan apa saja terhadap diriku sebagai pembalasan atas dosa-dosaku terhadapnya. Wajah Yan Chu menjadi pucat. Biao Eng begitu dingin dan galak, dalam kebencian tentu dapat berlaku kejam, sedangkan wanita yang seorang lagi adalah seorang gila. Su Heng, aku tetap tidak percaya bahwa engkau bersalah terhadap Enci Biao Eng. Dan aku sama sekali tidak percaya bahwa engkau telah melakukan perbuatan terkutuk itu terhadap Enci berpakaian merah itu. Mereka tidak boleh mengganggumu, Su Heng. Hus, engkau adikku, bukan? Adik harus menurut kata-kata kakaknya. Syukur engkau tidak mempercaya hal itu, akan tetapi engkau menurutlah kata-kataku, Sumoy. Kau harus mewakili aku untuk membagi-bagikan benda pusaka ini kepada mereka yang berhak. Berjanjilah engkau akan melakukan tugas berat ini dengan taruhan nyawamu. Sejenak Yan Chu memandang Su Hengnya, lalu menarik napas panjang, menyimpan kembali pedangnya dan mengangguk. Karena anggukan ini, 2 titik air mata jatuh ke atas pipinya. Baiklah, Su Heng. Keng Hong lalu merogoh saku bajunya, mengeluarkan pusaka-pusaka yang dicurinya dari kamar Cui Im itu satu demi satu sambil menerangkannya kepada Yan Chu. Pedang ini adalah pusaka Hua Sanpai, harap kau sampaikan lebih dulu kepada ketua Hua Sanpai karena aku sudah menjanjikannya. Kitab ini adalah kitab dari Go Bipai, karena tempatnya jauh, biarlah kau kembalikan ke sana paling akhir saja. Adapun 7 buah kitab pusaka peninggalan suhu ini harap kau simpan dulu, boleh juga dititipkan Subo. Jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain. Yan Chun menerima benda-benda pusaka itu sambil mengangguk dan menyimpannya ke dalam baju. Dan perhiasan-perhiasan ini, Keng Hong teringat lalu membalikkan tubuhnya, menyerahkan sekotak kecil perhiasan itu kepada Hun Bue sambil berkata, Nona Tan, perhiasan-perhiasan inilah yang dahulu dirampas oleh mendiang suhu Sinjiu Kiam Ong dari tangan ayah bundamu, Tan Piao Su dan istrinya. Sekarang ku kembalikan kepadamu. Bukankah Nona dahulu mencari suhu untuk mendapatkan kembali perhiasan ini? Ketika tutup kotak kecil itu dibuka dan pandang mata Hun Bue bertemu dengan benda-benda terbuat dari emas permata itu, matanya terbelalak dan terdengarlah isak tangisnya ketika ia menerima kotak itu. Matanya yang tadi liar kini berubah, ia terharu dan memeluk kotak kecil itu sambil menangis. Ayah. Ibu. Keng Hong terharu. Ia mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil membungkuk dan berkata, Nona Tan, saya mengembalikan barang-barang itu disertai permohonan maaf atas perbuatan mendiang suhu terhadap ayah bunda Nona, dan mudah-mudahan dengan mengembalikan ini, semua rasa permusuhan lama dapatlah dihabiskan. Hun Bue mengangkat mukanya memandang. Dari kedua matanya bercucuran air mata, akan tetapi ketika ia memandang Keng Hong, terbayanglah pengalamannya yang amat menyakitkan hatinya, betapa ia dalam keadaan pingsan itu diperkosa dan setelah sadar ia melihat pemuda yang dikaguminya itu menyangkal telah melakukan perbuatan itu.
Akan tetapi kembali teringat oleh pikirannya yang kacau bahwa pemuda ini akan dipaksa menjadi suaminya. Tiba-tiba pandang matanya kembali aneh dan liar seperti tadi dan ia tersenyum dengan air mata masih bercucuran. Kau memberikan ini sebagai emas kawin. Ah, terima kasih. Dengan sikap manja seperti anak kecil mendapat barang mainan, Hun Bue membuka kotak, berlutut dan mengeluarkan perhiasan-perhiasan itu, terus saja dipakainya. Sepasang anting-anting batu giok berbentuk kupu-kupu, hiasan rambut dari mutiara berbentuk burung hong, kalung, gelang, cincin, dan ikat pinggang dari emas ditabur intan. Semua perhiasan dipakainya, kemudian ia bangkit berdiri, memasang aksi di depan Biao Eng sambil berkata, "Lihat, Sumoy. Dengan perhiasan ini sebagai pengantin, bukankah aku kelihatan cantik sekali?" Semua orang memandang dengan terharu sekali, diam-diam Yanchu sendiri merasa terharu sekali, diam-diam ia mengutuk orang yang telah memperkosa gadis itu. Dia tidak sangsi lagi bahwa tentulah Hun Bue mengalami guncangan batin hebat sehingga menjadi gila, akan tetapi dia tetap merasa yakin bahwa bukan Kang Hong yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Kang Hong juga memandang terharu dan diam-diam dia merasa menyesal mengapa dia tidak mendapat kesempatan menyeret Lian Chitojin dan memaksanya mengakui perbuatannya yang terkutuk atas diri gadis yang bernasib malang ini. Ia hanya memandang dengan kening berkerut. Di dalam hati kecilnya, Biao Eng juga masih belum percaya kalau Kang Hong yang melakukan perkosaan itu. Semenjak bertemu pemuda ini dan hatinya tertarik dan sekaligus jatuh cinta, ia merasa yakin bahwa murid ayahnya ini adalah seorang yang tak mau melakukan perbuatan keji. Kalau toh akhirnya ia melihat pemuda ini selalu melayani cinta setiap orang wanita yang tergila-gila kepadanya, hal ini masih tidak dapat disamakan lagi dengan perbuatan memperkosa yang merupakan perbuatan jahat dan keji terkutuk. Perbuatan Kang Hong yang menyambut uluran cinta para wanita, baginya adalah hanya menandakan kelemahan hati dan watak romantis yang telah menjadi watak mendiang ayahnya pula. Hal itu memang menyakitkan hatinya, namun ia telah memaafkannya asal saja Kang Hong mencintanya dengan cinta kasih murni, tidak dengan cinta berahi seperti terhadap wanita-wanita itu. Kemudian ternyata bahwa Kang Hong membuktikan bahwa cintanya itu tidak murni, dengan kemarahan dan kebencian ketika mendengar bahwa dia telah menyerahkan tubuhnya kepada Sim Lai Sek, padahal pernyataan itu hanyalah sebagai ujian belaka. Hatinya menjadi sakit hati sekali. Kini ditambah pengakuan Hun Bue bahwa dia telah diperkosa Kang Hong, tentu saja kalau hal ini benar, dia tidak akan dapat mengampuni Kang Hong, akan memaksanya mengawini Hun Bue atau membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sudahlah, Suci. Mari kita pulang dan membawa tawanan ini. Kemudian ia menoleh kepada Kang Hong. Berlututlah. Dengan hati sakit seperti disayat-sayat Yanchu melihat betapa suhengnya itu berlutut di depan Biao Eng dan memandang nona itu dengan tersenyum dan pandang matanya penuh kasih sayang. Biao Eng juga melihat pandang mata ini, ia mendengus, membuang muka dan menggunakan sabuk suteranya mengikat kedua lengan Kang Hong di belakang tubuhnya. Mari kita berangkat, Suci. Dan kepada Kang Hong yang dibelenggu kedua tangan dan ujung sabuk dipegang Biao Eng, gadis ini menghardik. Hayo jalan. Yanchu berdiri dengan muka pucat, melihat suhengnya yang gagah perkasa itu berjalan dengan kedua tangan terbelenggu, seperti seekor kerbau dituntun. Gadis ini mengepal tangannya, menekan hatinya yang hendak memaksa dia menerjang maju menyerang dua orang gadis itu dan membebaskan suhengnya. Suheng. Ia terisak dan hendak mengejar maju. Kang Hong menoleh dan tersenyum kepadanya. Sumoy, pergilah dan penuhilah permintaanku tadi. Pergilah dan selamat berpisah. Percayalah bahwa biar sampai mati sekalipun, kalau mati di tangan Biao Eng, aku rela dan tidak merasa penasaran. Selamat tinggal, Sumoy, semoga kelak engkau lebih berbahagia dalam cintamu daripada aku. Yanchu menutupi mulutnya menahan isak tangis, sejenak memandang Kang Hong dengan air mata berlinang, kemudian memandang Biao Eng dengan marah, lalu ia meloncat pergi dari tempat itu sambil menangis. Kang Hong menoleh dan memandang ke arah berkelebatnya bayangan Yanchu, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara, tar-tar, dan ujung sabuk sutera di tangan Biao Eng sudah menampar pipinya dibarengi bentakan gadis itu. Berangkat! Kang Hong merasa pipinya pedas, akan tetapi dia tersenyum. Kelirukah kalau dia menduga bahwa tamparan ini tadi timbul dari rasa cemburu?
Ia masih merasa yakin akan kemurnian cinta kasih Biao Eng dan percaya bahwa akan tiba saatnya ini akan dapat memaafkannya. Memang kalau disuruh memilih, dia lebih suka memilih mati di tangan Biao Eng daripada hidup menjadi musuh gadis yang dicintanya ini. Sekarang makin jelaslah dia bahwa di dalam sanubarinya, sesungguhnya hanya kepada Biao Eng seoranglah dia mencinta dengan seluruh jiwa raganya. Hanya kepada Biao Englah ada rasa hormat dan murni dalam hatinya, tidak ingin mempermainkan, dan rasa cinta ini jauh lebih tinggi dan murni daripada rasa nafsu berahi yang ditimbulkan ketika dia menghadapi rayuan gadis-gadis cantik seperti Cui Im, mendiang Sim Chiang Bi, dan kedua orang murid wanita Kong Tong Pai. "Sumai, jangan siksa calon suamiku," tiba-tiba Hun Bue berkata. Keng Hong tersenyum pahit. Ia tidak tahu nasib apa yang akan dia alami. Persoalannya menjadi ruwet. Hun Bue yang kini menjadi gila itu merasa yakin bahwa dia yang memperkosanya dan agaknya Biao Eng percaya akan hal ini, maka hendak memaksanya mengawini Hun Bue. Jalan satu-satunya hanyalah meyakinkan Hun Bue bahwa yang melakukan perbuatan terkutuk itu bukan dia melainkan Lian Chitojin, akan tetapi untuk meyakinkan hati gadis itu tidaklah mudah. Terutama harus dapat menangkap Lian Chitojin. Dan kalau dia membebaskan diri untuk mencari Tosu itu, tentu Biao Eng akan merasa makin sakit hati. Biarlah, dia menyerahkan diri ke tangan Biao Eng, hanya tentu saja dia akan menolak mati-matian kalau hendak dinikahkan dengan Hun Bue. Berangkatlah rombongan yang aneh ini menuju ke tempat tinggal Go Bi Tai Hou, melakukan perjalanan yang amat jauh. Di sepanjang jalan, Biao Eng bersikap dingin, sukar dijajaki hatinya karena air mukanya tidak membayangkan sesuatu. Keng Hong tenang-tenang saja dan Hun Bue kadang-kadang memperlihatkan sikap membenci dan marah-marah kepada Keng Hong. Kadang-kadang mesra. "Su Heng. Ah, Su Heng." Yan Chu jalan sambil menangis. Air matanya bercucuran deras sekali di sepanjang kedua pipinya. Semenjak kecil gadis ini ikut dengan subonya belajar ilmu, belum pernah merasakan kegembiraan dan kebahagiaan seperti ketika ia berada di samping Keng Hong. Ia merasa amat suka kepada Su Hengnya itu, menganggapnya seperti kakaknya sendiri. Gadis ini yang memiliki watak periang dan jenaka sama sekali tidak merasa cemburu ataupun iri hati mendapat kenyataan bahwa Keng Hong mencinta Biao Eng. Bahkan sebaliknya. Dia akan merasa girang sekali andai kata Biao Eng membalas cinta kasih Keng Hong. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Keng Hong dijadikan tawanan dan pemuda itu menurut saja. Ia menjadi gelisah dan berduka sekali, merasa amat kasihan kepada Su Hengnya. Ia tahu bahwa di tangan Biao Eng yang cintanya bercampur rasa benci yang hebat, dan di tangan suci Biao Eng yang gila itu, tentu Keng Hong akan celaka. Lebih celaka lagi, Keng Hong agaknya menyerahkan mati hidupnya dengan rela kepada mereka berdua. Makin diingat makin gelisah dan makin sedih hati Yan Chu, membuat tubuhnya lemas dan akhirnya ia menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon besar dan menangis terseduh-seduh memikirkan nasib Keng Hong. Apakah dayanya? Untuk menolong, tak mungkin. Selain kedua orang gadis itu lihai bukan main, juga Keng Hong sendiri tidak mau ditolong. Setelah berpisah dari Keng Hong, hidup terasa sunyi dan tidak menyenangkan. Kembali kepada subonya. Selain akan mendapat marah, juga ia tentu tidak akan betah lagi tinggal di puncak gunung yang sunyi, setelah mencicipi kesenangan merantau bersama Keng Hong. Melaksanakan tugas mewakili Keng Hong dan menyampaikan pusaka-pusaka itu? Selain tidak menarik, juga hal itu malah akan terus-menerus mengingatkan dia kepada Keng Hong sehingga hatinya akan selalu tersiksa. "Ah, Su Heng, mengapa engkau begitu bodoh? Mengapa hendak memaksakan cinta kasih seseorang? Kalau memang Biao Eng sudah membenci setengah mati, mengapa mengorbankan diri dan nyawa secara sia-sia?" Yan Chu berduka sekali. Selama hidupnya, yaitu selama dia ikut dengan gurunya sejak kecil, belum pernah Yan Chu mengalami duka nestapa seperti ini. Dan memanglah hal ini sudah sewajarnya dan sudah semestinya. Hidup ini merupakan perimbangan dua kekuatan. Dahulu Yan Chu hidup bersama gurunya bersunyi diri di gunung, tidak mengalami kesenangan terlalu besar, karenanya pun tidak mengalami kesusahan terlalu besar. Setelah bertemu dengan Keng Hong dan merantau bersama Su Hengnya ia menikmati kesenangan, oleh karena itu sekali kesenangan direnggut darinya, muncullah kesusahan hati karena kehilangan. Memang senang dan susah merupakan perimbangan yang adil, dibentuk oleh hati si manusia sendiri.
Suka akan sesuatu itu sudah pasti berekor duka karena sesuatu yang disukainya itu sekali amat sedih kalau barangnya yang disayang sekali itu hilang. Sebaliknya, barang yang tidak disayang apabila hilang pun tidak akan menimbulkan kesedihan yang besar. Mereka adalah orang-orang kasar yang hidup liar, dan menggagahi wanita-wanita muda cantik merupakan satu di antara kesukaan mereka. Sudah gatal-gatal tangan mereka untuk menjamah tubuh yang rebah terlentang di bawah pohon itu dan mereka seperti sekumpulan kucing yang hendak berlomba menubruk seekor tikus. Akan tetapi gerakan tangan pemimpin mereka membuat mereka itu menahan nafsu dan wajah mereka menjadi kecewa. Mereka sudah tahu bahwa sekali ini mereka tidak akan kebagian. Tahu bahwa pemimpin mereka yang bertubuh tinggi kurus bermuka pucat, tergila-gila kepada gadis yang tidur itu dan menghendaki gadis itu untuk dirinya sendiri. Kalau sudah terjadi begini, terpaksa anak buah perampok yang berjumlah 12 orang itu hanya dapat menelan ludah dan bersabar menanti sampai sang kepala menjadi bosan dan melemparkan wanita itu kepada mereka untuk dijadikan pesta pora sampai mati seperti yang seringkali terjadi. Sambil menyeringai kepala perampok yang tinggi kurus itu keluar dari tempat persembunyian, berindap-indap menghampiri Yancu yang tertidur pulas, dipandang oleh anak buahnya yang ketawa cekikikan, seolah-olah mereka menyaksikan pertunjukan yang lucu dan menyenangkan hati. Memang, orang-orang kasar ini sudah berdebar-debar ingin menyaksikan kepala mereka menubruk gadis itu, seperti seekor harimau menubruk seekor domba. Selain 12 pasang mata anak buah perampok itu, juga sepasang mata orang yang sejak tadi membayangi Yancu, ikut pula memandang dan sepasang mata ini mengeluarkan sinar berapi saking marahnya. Akan tetapi pemilik mata ini dapat menduga bahwa dara jelita yang melakukan perjalanan seorang diri di dalam hutan itu tentulah seorang dara yang memiliki kepandaian, maka dia tidak tergesa-gesa meloncat keluar menolong, hanya bersiap-siap untuk menolong apabila dara itu terancam bahaya. Yancu yang sedang tidur pulas itu berkali-kali menarik napas panjang dan bahkan terisak. Ia bermimpi melihat Keng Hong disiksa oleh dua orang gadis yang menawannya, kemudian ia melihat Keng Hong merangkak mendekatinya, mengulur tangan seperti orang meminta pertolongan. Tangan suhengnya itu menyentuh jari tangannya dan ia pun cepat memegang tangan suhengnya yang minta tolong itu dan bibirnya mengeluarkan seruan penuh rasa kasihan. Suheng Chia Keng Hong. Yancu tersentak kaget ketika mendengar suara orang ketawa. Ia terbangun, membuka matanya dan betapa kagetnya ketika melihat bahwa yang memegang tangannya adalah seorang laki-laki yang mukanya pucat, matanya bersinar liar dan mulutnya menyeringai kurang ajar, tertawa-tawa dan sama sekali bukan Keng Hong. "Ih! Siapa engkau?" bentaknya dan sekali renggut saja ia sudah dapat melepaskan tangannya sambil melompat berdiri. Kepala perampok itu tertawa-tawa dan bangkit berdiri pula. Kini dia terbelalak kagum. Selama dia menjadi kepala perampok, entah sudah berapa pula orang wanita menjadi korbannya dan korban anak buahnya, akan tetapi selama itu belum pernah dia bertemu dengan seorang dara yang secantik ini. "Hahaha, bidadari yang cantik jelita. Sungguh pantas sekali engkau menjadi ratuku. Ketahuilah, aku adalah raja di hutan ini." Hahaha. Yancu mengerutkan keningnya, akan tetapi keheranannya mengatasi kemarahannya sehingga tak dapat ditahannya lagi ia bertanya. "Engkau raja hutan? Aku mendengar bahwa raja hutan adalah harimau." Hahaha. Suara ketawa ini tidak hanya keluar dari mulut si kepala rampok, melainkan juga dari mulut para anak buah perampok yang kini sudah muncul keluar dari tempat persembunyian mereka. Yancu memandang sekeliling dan ia dapat menduga bahwa orang-orang itu tentulah bukan orang baik-baik. "Nona manis. Memang nama julukanku adalah Tia Jiao Hou, harimau cakar besi. Akulah harimau hutan ini dan mereka ini adalah anak buahku." Jadi engkau ini perampok-perampok? Mau apakah menggangguku? Aku tidak mempunyai barang berharga. Kepala perampok itu tertawa bergelak dan menoleh kepada para anak buahnya sambil berkata. "Dia bilang tidak mempunyai barang berharga." Hahaha. "Nona manis, tubuhmu merupakan barang yang paling berharga di dunia ini. Marilah, Nona, kalau engkau menjadi isteriku, engkau akan hidup senang." "Apa?" Yancu terbelalak, mukanya berubah merah, sebagian kecil karena jengah dan sebagian besar karena marah. "Aku menjadi isterimu." Kepala perampok, apakah engkau sudah bosan hidup?" Kini giliran si kepala rampok yang terbelalak. Gadis ini bertanya dengan sikap begitu wajar,
seperti orang bertanya apakah dia sudah makan atau belum, pertanyaan yang tidak seperti ejekan atau ancaman. Tentu saja dia menjadi heran dan menjawab. Wah, tentu saja belum, Nona. Kalau aku bosan hidup tentu harus mati, dan kalau mati mana bisa menikmati hidup senang di sampingmu? Hahaha. Yanchu sedang berduka hatinya, dia kehilangan kegembiraan. Andai kata dia tidak sedang berduka, tentu dia ingin mempermainkan perampok-perampok ini. Sekarang ia menarik napas panjang, dan berkata jengkel. Kepala rampok, kau ajaklah anak buahmu pergi dari sini dan jangan menggangguku lagi. Kalau kau nekat dan membuat aku marah, kalian semua akan mampus. Padahal aku tidak suka membunuh orang. Pergilah. Yanchu memang terlalu cantik dan terlalu halus sikapnya sehingga ucapannya itu pun tidak kelihatan seperti ancaman, lebih lucu kedengarannya daripada menyeramkan hati para perampok yang kasar itu. Tentu saja mereka itu tertawa geli mendengar ini. Kepala perampok itu pun tertawa bergelak. Hahaha, wanita yang cantik seperti bidadari. Tidur pun manis, sadar lebih cantik, dan marah-marah makin denok. Hahaha, Nona manis calon isteriku, tidak usah kau turun tangan membunuhku, kecantikanmu sudah membuat aku setengah mati. Marilah, manis, kau obati aku, kalau tidak aku bisa mati di depan kakimu karena rindu. Hahaha. Kepala perampok itu menubruk maju seperti seekor harimau kelaparan, karena nafsunya membuat dia ingin sekali menerkam darah jelita ini. Kini Yanchu menjadi marah sekali, kemarahan yang timbul dari kedukaan hatinya. Di dalam kedukaannya itu memang ada perasaan marah kepada Biao Eng dan Hun Bue yang telah menawan Keng Hong dan hanya karena Keng Hong yang melarangnya dan karena keyakinannya bahwa Keng Hong mencinta Biao Eng maka tadinya ia menahan kemarahannya terhadap kedua orang gadis itu dan tidak turun tangan mencegah mereka menawan Keng Hong. Kini semua kemarahannya mendapat jalan keluar dan ditumpahkan kepada para perampok yang kurang ajar itu. Melihat kepala perampok itu dengan mata liar dan mulut menyeringai maju menubruknya, Yanchu cepat mendahuluinya dengan sambaran kaki kirinya menendang. Gerakan kakinya tentu saja amat cepat bagi kepala perampok yang kasar itu sehingga dia tidak sempat menghindar lagi ketika kaki yang kecil itu melayang. Trak! Waduh! Ah! Tubuh kepala perampok itu terjengkang dan terbanting ke atas tanah di mana dia menggunakan kedua tangan menekan-nekan dadanya dan berkelojotan. Tulang-tulang iganya patah-patah dan melesak ke dalam rongga dada. Melihat peristiwa yang tak tersangka-sangka ini, para perampok sejenak tercengang dan melongo. Akan tetapi kemudian mereka menjadi marah sekali dan bagaikan segerombolan anjing serigala memperebutkan tulang, 12 orang perampok itu menerjang maju. Mungkin karena hati dan pikirannya masih penuh dengan bayangan Keng Hong dijadikan tangkapan orang, kini melihat banyak lengan terulur ke arahnya hendak menangkapnya membuat kemarahan hati Yanchu makin menjadi-jadi. Mulutnya mengeluarkan pekik kemarahan dan kini kaki tangannya bergerak cepat sekali, tubuhnya menyambar-nyambar dan terdengarlah jerit-jerit kesakitan dan roboh pula 12 orang itu satu demi satu, tak kuasa bangkit kembali karena dalam kemarahannya Yanchu telah menggunakan tenaga sinkang untuk memukul atau menendang 12 orang yang berebut hendak menangkapnya itu. Hanya beberapa menit saja berlangsungnya pertandingan yang berat sebelah itu, seperti seekor burung garuda dikeroyok 12 ekor anak ayam. Kini Yanchu berdiri tegak dengan kedua tangan masih siap menghadapi pengeroyokan selanjutnya, matanya mengerling ke kiri kanan penuh kemarahan. Akan tetapi, ketika ia mendapat kenyataan bahwa tidak ada orang lagi yang menyerangnya kecuali 13 batang tubuh yang berserakan di sekelilingnya, sebagian besar sudah mati dan yang masih bergerak hanya mereka yang sedang sekarat berkelojotan, tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Muka gadis itu menjadi agak pucat. Belum pernah selama hidupnya ia melakukan pembunuhan massal seperti ini. Ia merasa ngeri dan bergidik memandangi korban-korban kemarahannya. Kemudian ia melangkah pergi meninggalkan tempat yang menimbulkan kengerian itu, melangkah pergi dan tak terasa begitu teringat kepada Keng Hong ia menangis lagi sambil berjalan. Makin berduka hatinya karena kalau saja ada Keng Hong, kiranya dia tidak akan mengalami peristiwa tadi dan tidak harus membunuhi orang, sungguh pun orang-orang yang dibunuhnya itu adalah orang-orang yang jahat. Keng Hong Suheng. Mengapa engkau mau saja ditawan? Suheng. Keng Hong. Mengapa engkau begitu lemah?
Orang yang sejak tadi membayanginya, di dalam persembunyiannya tadi terbelalak heran dan kagum menyaksikan sepak terjang gadis itu yang dalam segebrakan saja merobohkan setiap orang perampok dan dalam waktu singkat sekali membunuh 13 orang perampok kasar. Hal ini sungguh amat tidak disangka oleh si pengintai, dan membuat dia makin tertarik maka kini pun diam-diam dia membayangi gadis cantik itu yang pergi sambil menangis. Keluhan Yancu itu perlahan, akan tetapi saking sedihnya, ketika menyebut nama Suhengnya, suara Yancu mengeras sehingga terdengar oleh pengintai itu. Si pengintai kaget sekali mendengar disebutnya nama Keng Hong. Selain kaget juga gembira karena dia segera meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan sekali meloncat saja pengintai ini telah berada di depan Yancu. Yancu sedang berduka, namun pendengarannya amat tajam. Ia mendengar gerakan orang dan cepat mengangkat muka memandang. Melihat bayangan berbaju hijau berkelebat, Yancu bersikap waspada, dapat menduga bahwa ada orang pandai muncul dan sama sekali tidak boleh disamakan dengan gerombolan perampok yang terdiri dari orang-orang kasar tadi. Tentu yang datang ini adalah pemimpin perampok yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi sekali ini Yancu kecelik dan ia memandang pemuda yang berdiri di depannya itu dengan mata terbelalak dan pandang mata terheran. Yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda yang amat tampan dan gagah sekali, berusia kurang lebih 25 tahun, berpakaian warna hijau dengan model sastrawan, sikapnya halus dan pemuda itu berdiri sambil memberi hormat kepadanya. Pemuda itu adalah Yap Chongsan, jago muda dari Xiao Limpai. Setelah pemuda ini menerima 2 buah kitab pusaka Xiao Limpai, yaitu kitab-kitab Pi Kiong Hoan Hiat dan Seng Tu Chin Keng dari tangan Keng Hong, pemuda ini membawa 2 buah kitab itu kepada suhunya. Tiong Pek Ho Siang, ketua Xiao Limpai yang sudah amat tua, menerima 2 buah kitab itu dengan girang sekali. Ketika kakek sakti ini mendengar penuturan muridnya tentang Keng Hong dan Angkiam Butek Be Cui Im, dia lalu menyuruh muridnya pergi menyusul Keng Hong dan membantu Keng Hong menghadapi wanita jahat itu sebagai pernyataan terima kasih dan membalas budi Keng Hong yang sudah mengembalikan 2 buah kitab, dan juga untuk menghukum Cui Im atas kematian Tian Ti Huesio. Demikianlah sebabnya mengapa kini tiba-tiba muncul Chongsan di tempat itu dan secara kebetulan Chongsan melihat Yancu dan amat tertarik hatinya. Begitu mendengar gadis itu menyebut nama Keng Hong, tentu saja cepat meloncat keluar dan menemuinya. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika baru saja dia muncul dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada, belum sempat mulutnya bicara, darah jelita yang mengguncangkan hatinya itu telah menerjangnya maju dan menyerangnya dengan pukulan maut. Gerakan Yancu amat cepatnya dan pukulan tangan kanan yang meluncur ke arah dada kiri Chongsan itu mengandung tenaga sinkang yang mengeluarkan angin keras. Jangan sekarang, Nona. Chongsan cepat mengelak sambil berseru keras. Sepasang mata yang bening itu berkilat. Melihat wajah tampan itu tersenyum kepadanya, Yancu makin marah, menganggap bahwa pemuda yang ternyata benar lihai dan dapat mengelak pukulannya secara mudah itu tentu hendak berkurang ajar pula kepadanya, maka ia hanya membentak. Datuk perampok, kau pun harus dibasmi. Lalu ia menerjang pula. Sekali ini dengan pengerahan kecepatannya sehingga secara bertubi kepalan tangan kanannya menonjok perut, disusul tangan kiri mencengkeram ke arah hidung, kemudian dibarengi kedua kakinya melakukan tendangan berantai kanan kiri mengarah pusar dan lutut. Chongsan makin terkejut. Serangan ini benar-benar amat berbahaya. Pukulan ke perut terpaksa dia tangkis sambil mengerahkan tenaga lunak karena dia tidak ingin mengadu tenaga keras lawan keras khawatir melukai lengan berkulit halus itu. Akan tetapi cengkeraman pada hidungnya membuat dia kaget dan cepat dia miringkan kepala dan ketika 2 tendangan susul menyusul menyambar, dia berseru kaget. Wah, galak. Dan terpaksa dia meloncat ke belakang menghindarkan diri. Yancu menjadi penasaran dan marah sekali. Lupa ia akan kesedihannya karena kini kemarahan menguasai hatinya dan membuat ia lupa segala. Dengan muka merah dan mata berapi ia menudingkan telunjuknya ke arah hidung Chongsan sambil memaki. Kau bilang aku galak? Memang aku galak, akan tetapi engkau ceriwis, cabul, tidak sopan, jahat dan keji, tukang merampok dan memperkosa. Wah. Cukup, Nona. Aku bukan orang jahat. Chongsan menangkis dengan kata-kata menyangkal sambil bersikap waspada karena agaknya Nona yang amat jelita ini pun amat galak. Yancu tertawa mengejek. Ser.
Jantung Chongsan membuat loncatan salto di dalam rongga dadanya dan agaknya terbanting kembali dalam keadaan terbalik karena debar jantungnya kini sampai terdengar oleh telinganya, amat keras. Melihat wajah itu tertawa benar-benar membuat dia terpesona, apalagi kini melihat mulut yang biarpun tertawa mengejek masih terlalu manis tampak olehnya itu mengeluarkan kata-kata, membuat pandang matanya seolah-olah melekat pada sepasang bibir yang bergerak-gerak itu. Tidak jahat? Engkau mengintai aku secara sembunyi, masih bilang bukan orang jahat? Hayo katakan, mengapa engkau mengintai dan membayangiku? Sampai lama Yancu menanti, pemuda itu tidak menjawab, hanya melongo memandang mulutnya. Memang Chongsan tidak mendengar ucapan dan pertanyaan tadi. Pemuda ini masih terpesona, seperti melayang semangatnya, debar jantungnya yang keras membuat telinganya terngiang-ngiang dan tidak dapat menangkap kata-kata Yancu. Bagaimana mungkin ada mata seindah itu? Chongsan bukan seorang pemuda mata keranjang. Jauh daripada itu. Selama berada dalam gemblengan Tiong Pek Ho Siang di Xiao Lim Si, kakek ini selain mengajarkan ilmu silat tinggi, juga mengajarkan kebatinan dan karena itu dia tidak pernah memikirkan wanita. Karena batinnya yang kuat dan dasar susilanya tebal, tidaklah mudah kecantikan wanita menggiurkan hati pemuda jago Xiao Lim Pai ini. Akan tetapi, sekali ini berhadapan dengan Yancu, dia benar-benar terpesona dan kehilangan akal, seolah-olah matanya menjadi silau seperti langsung memandang cahaya matahari di tengah hari. Hei! Jawab pertanyaanku. Yancu membentak makin marah. Oh! Apa? Apa yang kau kehendaki, Nona? Chongsan bertanya gugup. Akan tetapi karena tidak ingin mendapat kesan buruk, otomatis pemuda ini tersenyum ramah. Kembali Yancu menganggap senyum yang membuat wajah itu makin tampan sebagai senyum kurang ajar, seperti senyum kepala rampok tadi. Kemarahannya memuncak dan ia memaki. Cengar-cengir seperti monyet kurang ajar. Dan serta-merta gadis ini sudah mencabut sebatang pedang. Tampak sinar berkilat dan ketika pedang itu digerakkan menyerang Chongsan, terdengar bunyi berdesing dan pedang berubah menjadi gulungan sinar putih menyilaukan mata. Gulungan sinar ini berkelebat menyambar dan hendak mengalungi leher Chongsan. Tentu saja pemuda ini kaget setengah mati dan cepat mengelak. Kalau lehernya dikalungi rangkaian bunga atau lebih hebat lagi dikalungi kedua lengan berkulit halus nona itu, tentulah amat menyenangkan. Akan tetapi dikalungi pedang. 7 kali berturut-turut sinar pedang menyambar, akan tetapi dengan cekatan dan tubuh ringan sekali Chongsan dapat mengelak. Dia amat terkejut menyaksikan kehebatan gerak dan serangan Yancu, akan tetapi lebih kaget dia mengenal pedang itu. Pokiam, pedang pusaka, Hua Sanpai. Ia berseru ketika untuk ke-7 kalinya dia meloncat tinggi ke belakang untuk menghindarkan babatan pedang ke pinggangnya. Memang Yancu telah mencabut pedang pusaka Hua Sanpai yang oleh Kang Hong diserahkan kepadanya bersama pusaka-pusaka yang lain. Ia menahan serangannya, sebagian karena kagum sekali menyaksikan betapa pemuda itu dengan tidak banyak kesukaran dapat menghindarkan serangan-serangannya, dan sebagian lagi karena tertarik mendengar seruan yang menyatakan bahwa pemuda ini mengenal Pokiam dari Hua Sanpai. Kau mengenal Hua San Pokiam? Dan masih tidak cepat-cepat minggat dari sini, bentaknya. Chongsan cepat memberi hormat, bersoja, tanpa dibalas oleh Yancu. Nona, harap maafkan, aku bukan orang jahat. Yancu membanting-banting kakinya tak sabar. Sudahlah, berapa kali kau hendak bilang bahwa kau bukan orang jahat? Seperti penjual kecap saja yang memuji-muji dagangan sendiri. Kau jahat atau baik, apa hubungannya dengan aku? Apa kau mau mencari muka dengan memuji-muji diri sendiri? Wah! Chongsan tak dapat bicara, menelan ludah dan mukanya menjadi merah sekali. Masih wah-wah-weh-weh mau apa lagi? Pergilah dan jangan mengganggu aku, dan jangan pula membayangiku. Akan tetapi Chongsan masih belum pergi, menoleh pun tidak melainkan menunduk karena masih mengatur napasnya yang tidak karuan. Mau apa lagi? Yancu membentak, pedang di tangannya siap menyerang. Maaf, Nona. Aku memang bersalah, membayangimu karena aku tadi melihat kau berjalan sambil menangis. Kemudian muncul perampok-perampok itu. Dan aku kagum melihat betapa engkau merobohkan mereka. Dan kau diam saja, ya? Laki-laki apa ini?
Melihat seorang wanita diganggu perampok malah menonton gratis. Senang, ya. Pertunjukan menarik, ya. Sudahlah, aku cuma mendengar dongengmu, pergilah. Maaf. Yancu membanting kakinya lagi. Maaf. Maaf. Apa kau kira aku ini tempat orang minta maaf? Kalau mau minta maaf, pergilah ke kelenteng menebus dosa. Chongsan makin gugup. Ia harus cepat menjelaskan, kalau tidak bisa berabe benar berurusan dengan gadis jelita yang galak ini. Begini, Nona. Aku sama sekali tidak bermaksud kurang ajar. Melihat sepak terjangmu terhadap perampok-perampok itu, bagaimana aku berani lancang turun tangan? 100 orang seperti mereka masih tidak akan sanggup mengganggumu. Aku sudah hendak pergi, akan tetapi aku tertarik mendengar engkau menyebut nama Keng Hong. Chia Keng Hong adalah sahabat baikku, dan aku justru sedang pergi mencarinya. Dapatkah engkau menunjukkan di mana adanya sahabat Chia Keng Hong? Tiba-tiba timbul harapan di hati Yancu. Setelah agak lama melihat pemuda ini, ia pun merasa yakin bahwa pemuda ini bukan orang jahat dan kini mengaku sebagai sahabat suhengnya. Agaknya pemuda ini pun lihai sekali. Kalau pemuda ini membantunya menghadapi Biao Eng dan Hun Bue, kiranya mereka berdua akan dapat membebaskan Keng Hong. Akan tetapi ia masih belum yakin benar. Biao Eng amat lihai, juga Hun Bue wanita gila itu lihai sekali. Dia akan mencoba dulu. Tidak percaya. Engkau tentu akan mencelakakan suhengku Chia Keng Hong. Sambil berkata demikian, Yancu sudah menerjang maju lagi dengan Huasan Pokiam, mengirim serangan hebat. Chongsan kaget. Bukan hanya oleh serangan ini, akan tetapi mendengar pengakuan gadis ini sebagai adik seperguruan Keng Hong. Dia cepat mengelak akan tetapi sinar pedang yang putih menyilaukan mata itu terus mendesaknya. Biarpun dia merasa yakin akan dapat mengatasi gadis lihai ini, namun dengan tangan kosong menghadapi amukan pedang seperti itu, amatlah berbahaya. Di samping ini, timbul pula di hatinya untuk menguji kelihayan gadis yang telah menjatuhkan hatinya tanpa dia sadari ini. Orangnya cantik jelita, wataknya lincah, galak, apalagi sebagai sumoy dari Keng Hong, tentu kepandaiannya hebat. Cepat dia pun mengeluarkan senjatanya, yaitu sepasang Im Yang Pit yang berwarna hitam dan putih. Kau memaksaku, Nona. Apa boleh buat, marilah kulayani Nona berlatih sebentar. Yancu yang melihat pemuda itu memegang sepasang alat tulis, mendadak menghentikan serangannya. Chongsan sudah menggerakkan sepasang senjatanya, yang kiri siap menjaga diri yang kanan siap membalas serangan. Ia sudah memasang kuda-kuda dengan sikap gagah. Akan tetapi karena lawannya menghentikan serangan, dia pun melongo dengan tubuh memasang kuda-kuda. Engkau ini sengaja hendak menghinaku ataukah barangkali memang engkau sudah begini? Berkata, begini, Yancu melintangkan telunjuknya di depan dahi. Chongsan mengkal hatinya. Ingin dia membanting sepasang senjatanya. Sialan benar. Senjata yang ampuh darinya itu tidak dipandang mata, bahkan dia disangka sudah miring otaknya. Ia mengendurkan urat-urat tubuhnya dan menghentikan kuda-kudanya, hatinya kecewa dan murung. Susah payah dia tadi memasang gaya kuda-kuda agar kelihatan gagah. Malah disangka menghina atau gila. Nona, yang menghina itu aku ataukah engkau? Sepasang Im Yang Pit ini adalah senjataku. Ia berkata setengah membentak, suaranya serak seperti ingin menangis. Tiba-tiba Yancu tertawa sambil menutupi mulutnya dengan tangan kiri. Biarpun ditutupi, masih tampak mulutnya merekah dan Chongsan yang tadinya mengkal dan marah, sekaligus lenyap kemarahannya. Hati yang panas mendadak menjadi dingin hangat melihat betapa wajah cantik itu kini benar-benar tertawa, bukan tertawa mengejek seperti tadi. Dan setelah tertawa wajar, bukan main manisnya. Manis memabukkan. Kala arak merah. Pena bulu itu senjatamu? Hihihihi. Untuk apa? Senjata untuk menulis bisa jadi, akan tetapi senjata bertanding? Sobat, jangan kau main-main, sekali pedang pusaka ini membabat, engkau takkan dapat menulis lagi. Lebih baik kau pergilah kembali ke bangku sekolahmu, belajar menulis sajak dengan tekun agar kelak bisa menjadi Haksu atau menjadi Siucai. Nona, kulihat engkau lihai, akan tetapi engkau kurang pengalaman sehingga tidak mengerti bahwa senjataku sepasang Im Yang Pit ini dapat melawan 100 buah pedang pusaka seperti yang kau pegang itu. Wih, sombong. Makan pedangku. Yancu kini meloncat maju dan langsung menyerang dengan pedangnya.
Singgi. Terang cering-cering. Yancu meloncat mundur dan memeriksa pedangnya. Ternyata pedangnya tidak apa-apa. Hatinya lega. Pedang itu bukan miliknya dan harus ia kembalikan ke Hua Sanpai dan sekarang ia hanya meminjamnya. Kalau sampai rusak kan repot. Ketika tadi 3 kali pedangnya ditangkis sepasang Im Yang Pit secara bergantian, ia merasa betapa tangan dan lengannya tergetar hebat dan benturan senjata yang ketiga tadi disusul totokan pit hitam ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang. Tentu saja ia cepat menarik tangannya dan mencelat ke belakang. Kini ia memandang pemuda itu dan berdiri tersenyum sambil memasang kuda-kuda. Begitu gagah pemuda itu, dan wajahnya amat tampan. Yancu menjadi panas. Kau kira aku kalah? Ia membentak dan kembali ia menerjang maju dengan amat ganas. Chongsan yang maklum bahwa gadis ini sudah memiliki ilmu silat tinggi dan ilmu pedangnya juga tidak boleh dipandang ringan, cepat bergerak mengelak, menangkis, dan tidak lupa membalas dengan totokan-totokan kedua senjatanya. Tentu saja dia menotok secara hati-hati karena tidak ingin mencelakai gadis itu. Pertandingan berjalan dengan seru. Setelah mereka bertempur selama 50 jurus lebih, tahulah Chongsan bahwa kepandaian gadis itu benar-benar amat lihai dan kalau saja dia bukan murid pilihan dari ketua Xiao Limpai sendiri, agaknya tidak akan mudah menahan serangan-serangan pedang yang demikian ganasnya. Di lain pihak, hati Yancu yang tadinya menjadi girang mendapat kenyataan bahwa pemuda ini benar lihai sekali dan boleh diandalkan untuk membebaskan Kang Hong, makin lama menjadi makin penasaran. Tadi ia sudah membuktikan kelihayannya. 13 orang perampok liar ia robohkan dalam waktu singkat hanya dengan tangan kosong saja. Masa kini menghadapi seorang pemuda baju hijau yang hanya memegang 2 batang alat tulis yang pendek kecil saja ia sama sekali tidak mampu mendesak. Apalagi melihat selama bertanding ini pemuda itu terus tersenyum ramah dan amat manis kepadanya, pandang mata pemuda itu begitu. Entah bagaimana dia sendiri tidak tahu, pendeknya pandang mata yang membuat jantungnya berdebar dan kedua pipinya terasa panas karena malu. Sikap pemuda ini ia anggap mengejek dan membuat ia merasa makin penasaran. Dia tidak boleh sampai kalah. Kalau kalah, tentu pemuda itu akan memandang rendah kepadanya. Dia harus membuktikan bahwa dia seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, seorang yang lihai, seorang gadis yang jarang terdapat bandingnya. Bocah sombong. Tiba-tiba Yancu membentak dan dalam suaranya terkandung isak penasaran dan kemarahan yang makin memanas. Pedangnya berkelebat cepat sekali. Chongsan kaget. Tak disangka bahwa gadis itu akan menjadi marah lagi. Padahal tadi sudah hilang marahnya. Kalau dilanjutkan begini bisa berbahaya, pikirnya. Memang dia mendapat kenyataan bahwa biarpun tingkat ilmu kepandaiannya lebih tinggi daripada gadis itu, namun selisihnya tidaklah banyak dan dia hanya dapat mengandalkan kematangannya dalam gerakan. Ilmu silat gadis ini benar-benar dahsyat dan aneh. Untuk merobohkannya pun tidaklah mudah, akan tetapi kalau dipertahankan terus juga akan berlarut-larut dan menjadi berbahaya bagi kedua pihak. Nona, sudahlah, Nona. Mari kita bicara. Aku mengaku kalah. Siut. Singgi. Ceringgi. Kembali pedang bertemu dengan sepasang pit yang disilangkan. Tidak. Aku tidak sudi bicara denganmu. Aku tidak sudi kau beri hadiah dengan mengaku kalah. Coba kau kalahkan aku dengan benar-benar kalau mampu. Aku tidak takut mati. Yancu yang merasa penasaran dan merasa malu kalau kalah itu sudah menyerang lagi. Melihat pedang itu meluncur ke arah dadanya, Chongsan menangkis dengan tangan kiri yang memegang pit putih, akan tetapi sengaja mengurangi tenaga sehingga pedang lawan itu hanya menyeleweng sedikit ke pinggir dan masih menyerempet pangkal lengan kirinya. Secepat kilat dia pun membarengi dengan menotok pergelangan tangan kanan Yancu yang memegang pedang itu dengan pit hitamnya. Yancu merasa lengannya lumpuh dan pedangnya terlepas dari pegangannya. Chongsan berdarah pada pangkal lengan kirinya. Baju hijaunya robek berikut kulit dan sedikit dagingnya. Ia membungkuk, mengambil pedang dan menyerahkan pedang itu kepada Yancu sambil berkata. Sudah kukatakan, Nona. Aku mengaku kalah. Agaknya engkau belum puas kalau belum melukai aku. Sejenak Yancu tercengang ketika melihat pangkal lengan dari lawannya berdarah. Akan tetapi sebagai seorang ahli yang mempelajari ilmu pengobatan dari gurunya, ia melihat bahwa luka itu tidak ada artinya sama sekali, hanya luka kulit dan sedikit daging.
Ia menerima pedangnya dengan kasar dan berkata lagi. Aku belum menang atau kalah. Pedangku jatuh akan tetapi lenganmu terluka. Kita masih belum ada yang menang atau kalah. Hayo lanjutkan. Ia sudah siap lagi dengan pedangnya, ditodongkan ke depan. Chongsan menggeleng kepalanya. Aku sudah menerima kalah, tidak akan melawan lagi. Berkata demikian, Chongsan melemparkan kedua senjatanya ke atas tanah di depan kaki gadis itu. Sikap pemuda ini mengingatkan Yan Chu kepada sikap Kang Hong yang juga mengalah dan pasrah bongkokan kepada Biao Eng. Maka ia menjadi makin marah. Kau laki-laki pengecut. Mengapa mengalah begini? Mengapa kau mengalah kepadaku? Hayo lawanlah. Masa ada laki-laki begini lemah? Apakah semua laki-laki menjadi lemah dan pengecut kalau berhadapan dengan wanita? Chongsan tidak mengerti mengapa gadis ini marah-marah seperti ini. Akan tetapi pertanyaan itu dengan tepat menusuk hatinya dan membuat dia sendiri terheran akan sikapnya sendiri. Mengapa berhadapan dengan gadis yang belum dikenalnya ini dia benar-benar telah kehilangan akal? Sampai dia rela mengorbankan diri dilukai dan rela pula mengalah padahal dia tidak bersalah? Aku tidak akan melawanmu, Nona. Benar? Bagaimana kalau sekarang ini kutusukkan pedangku ke dalam dadamu? Yan Chu meloncat maju dan ujung pedangnya menyentuh kulit dada di balik baju pemuda itu. Chongsan mengangkat muka, memandang wajah gadis itu. Dua pasang mata bertemu dan Yan Chu merasa aneh. Entah mengapa, Nona. Akan tetapi andai kata engkau membunuhku, aku pun rela dan tidak akan melawan. Yan Chu merasa tubuhnya menjadi lemas. Pedangnya yang menodong diturunkan, disarungkannya kembali dan sepintas lalu ia bertanya. Apakah engkau jatuh cinta kepadaku? Pertanyaan ini sepintas lalu saja, akan tetapi Chongsan hampir roboh terjengkang saking kagetnya. Muka pemuda ini menjadi merah sekali sampai ke daun telinganya. Aku tidak tahu, Nona. Apakah engkau tahu? Tahu apa? Tentang jatuh cinta. Yan Chu menggeleng kepalanya. Aku sendiri tidak tahu tentang cinta dan bersama suhengku tadinya sedang menyelidiki tentang cinta. Chongsan meloncat kaget, teringat akan Kang Hong. Menyelidiki tentang cinta. Di mana dia, Nona? Di mana Chia Kang Hong? Aku diutus oleh suhu untuk membantunya menghadapi Angkiam Butek Becui Im yang jahat. Yan Chu tertegun dan memandang tajam. Siapa gurumu? Chongsan memberi hormat. Aku bernama Yap Chongsan dan guruku adalah ketua Xiao Limpai. Kini gadis itu terkejut. Kiranya seorang jagoan Xiao Limpai. Dan dia mengira tadi seorang kepala perampok. Ah, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Dan aku telah melukaimu. Biarkan kuobati lukamu itu. Tanpa menanti jawaban Yan Chu menghampiri Chongsan, merobek baju pemuda itu di bagian pangkal lengan yang luka, memeriksa kemudian memberi obat bubuk dan membalut lengan dengan sehelai sapu tangan bersih. Ia melakukan pengobatan ini dengan cekatan, cepat dan tanpa bicara apa-apa. Chongsan tidak percaya kepada mulutnya sendiri, mengapa dia pun tidak berkata-kata, hanya matanya memandang penuh kagum dan penuh perasaan kepada darah jelita yang mengobati luka di pangkal lengannya itu. Terima kasih, Nona. Engkau sungguh amat baik hati. Chongsan berkata dengan suara gemetar. Sudahlah, Yap Tuako. Maafkan saja aku tadi tidak mengenalmu maka menganggapmu musuh. Tak perlu terima kasih. Sekarang mari bantu aku membebaskan Su Heng. Sambil berkata demikian, Yan Chu sudah menarik tangan pemuda itu dan diajak lari cepat. Tentu saja Chongsan girang sekali, akan tetapi dia pun bingung. Terpaksa dia berlari cepat mengimbangi darah jelita yang aneh ini. Nona. Di manakah dia? Di mana Kang Hong, dan siapa yang menangkapnya? Sambil berlari-lari cepat Yan Chu menjawab. Ditangkap seorang gadis dan dibawa pergi. Tidak enak bicara sambil berlarian cepat itu. Akan tetapi karena heran Chongsan bertanya lagi. Mengapa? Siapa gadis itu? Musuh. Tak perlu terima kasih. Sekarang mari bantu aku membebaskan Su Heng. Gadis yang dicintainya.
Dia menyerahkan diri, tidak melawan, karena sedang mengerahkan tenaga untuk berlari cepat. Tentu saja ketika bercakap-cakap, banyak angin memasuki mulut membuat suara Yanchu terputus-putus dan napasnya megap-megap. Chongsan makin heran dan penasaran. Mendengar Kang Hong ditangkap orang saja sudah merupakan hal mengejutkan dan juga mengherankan. Siapa yang dapat menangkap pemuda sakti itu? Kini dia mendengar bahwa yang menangkapnya adalah seorang gadis yang dicintanya. Dan dia menyerah tidak melawan. Tentu saja mendengar ini dia menjadi penasaran. Dicinta mengapa menangkap? Mengapa pula dia ditangkap? Apa salahnya? Tiba-tiba Yanchu berhenti berlari dan memandangnya dengan mata marah, mulutnya mengomel. Wah, kau ini amat cerewet seperti seorang nenek-nenek pikun. Chongsan juga berhenti. Mereka saling berpandangan. Kini pemuda itu mulai mengerti atau sedikitnya mengenal watak Yanchu, maka dia tidak kaget melihat gadis yang tadi mengobati pangkal lengannya dengan lemah lembut itu kini marah. Ia malah tersenyum dan berkata, Nona, aku seorang laki-laki, mana mungkin seperti nenek-nenek yang cerewet? Kalau tidak seperti nenek-nenek yang cerewet, kenapa bertanya saja? Lari-lari sambil bicara mana enak? Kalau begitu, kenapa kita tidak berhenti dulu dan bicara yang enak di bawah pohon yang teduh? Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.